Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Media Kreasi dan Berbudidaya. Untuk kali ini kita akan membahas soal tindakan apa yang harus dilakukan terhadap kolam baru sebelum kita menebar benihnya ya. Kita harus melakukan penetralan terhadap kolam ini dari zat atau bahan kimia yang nantinya bisa membahayakan ikan ya. Itu caranya itu sangat mudah dan cepat ya, nanti langsung bisa kita isi. Oke, langsung aja. Yang pertama kita siapkan yaitu daun pepaya. Daun pepaya fungsinya untuk kita gosok-gosokkan ya, kita gosok ke seluruh bagian kolam. Dan setelah itu, setelah semua bagian sudah kita gosok, kita bilas dengan air ya. Nanti air yang bekas untuk mencuci ini kita kuras sampai habis. Kemudian kolam kita biarkan dulu kena panas sinar matahari ya. Biarkan sinar matahari membantu mengeringkan atau menguapkan. Mungkin kalau masih ada sisa-sisa yang bercampur dengan air, sinar ultraviolet membantu menguapkannya sehingga hilang semua bau. Nah, setelah kolam kering atau bahkan kalau kita pegang itu terasa hangat ya, itu nanti langsung bisa kita isi air untuk kita endapkan. Juga kita lakukan treatment terhadap air ya, sebelum nantinya air ini siap untuk kita tebari benih. Nah, bagaimana setelah airnya itu terisi penuh, ini ya tindakan yang perlu kita lakukan. Nah, setelah air terisi penuh, ya, kita lakukan penggaraman ya, atau kita tebar garam supaya untuk menghindari bibit-bibit penyakit atau jamur misalnya yang dibawa dari air ini, dan juga untuk meningkatkan pH airnya. Soalnya kalau langsung dari sumur itu biasanya pH-nya rendah. Nah, penggaraman ini fungsinya seperti itu. Dan setelah penggaraman kita siapkan probiotik ya. Probiotik yang kita gunakan itu biasanya ini adalah E4 yang warna pink ya, ini untuk khusus perikanan. Dan untuk memperbanyak atau mengaktifkan langsung itu nanti kita bisa campur dengan ini ya, molase, atau juga bisa dengan gula Jawa. Tapi E4 saja itu ya juga bisa ya, langsung E4 tanpa dicampur itu juga bisa. Untuk fungsi dari E4 ini adalah untuk menumbuhkan atau menciptakan bakteri baik di dalam kolam ya, supaya bakteri jahatnya itu bisa diminimalisir dan bisa dirubah menjadi bakteri baik atau nanti menjadi plankton dalam air yang nantinya akan mengurai kotoran yang bisa membahayakan bagi ikan. Karena jika tidak terurai maka nanti kotorannya itu akan menjadi bakteri yang jahat ya, yang akan menyebabkan air menjadi bau dan ikan pun akan mudah diserang oleh penyakit ya, penyakitan lah istilahnya. Nah, di sini terlihat ada pelepah pisang dan juga pisang dan pisang kering ya. Fungsinya apa? Itu untuk membantu menyerap ya, kalau ada sisa-sisa kandungan zat kimia yang dibawa oleh air itu nanti itu bisa dinetralisir oleh pelepah pisang ini ya. Dan juga daun pisang yang kering ini ya, supaya pH air itu bisa meningkat atau stabil. Itu fungsinya ya. Jadi nanti setelah minimal 1 minggu setelah air nampak sudah berwarna hijau, pelepah pisang serta daun pisang tadi itu nanti kita angkat ya, kita bersihkan. Setelah itu baru kita tebar benihnya.
Untuk ciri-ciri yang mudah ya, air yang sudah siap untuk kita tebari benih ikan itu nanti airnya itu nampak sudah ada misalnya jentik-jentik nyamuk ya, semakin banyak itu semakin bagus. Itu artinya kondisi air ini sudah siap untuk dihuni hewan-hewan air ya, seperti contohnya juga ikan. Nah, jadi seperti itu ya tandanya kalau misalnya air semakin lama kita endapkan dan sudah nampak seperti ini ya, sudah nampak jentik-jentik nyamuk. Ini air sudah siap, dan juga jentik nyamuk ini akan menjadi makan pertamanya nanti ya, dan sangat bagus sekali. Nah, seperti itu persiapan yang harus kita lakukan sebelum tebar ya, supaya nanti ikan yang kita tebar itu sehat-sehat dan kita mendapat keuntungan atau hasil. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Jangan ragu untuk mencoba, terus berusaha. Kita tingkatkan kreativitas berbudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.